Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini dan mempresentasikannya melalui video ini. Saya ingin mempresentasikan materi mengenai fortifikasi di negara Nigeria untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan yang diampu oleh Ibu Silvi Laila Rahmi, STP MSc. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Windika Febrianti dengan NIM J1A120022, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Tujuan dari presentasi ini diantaranya untuk mengetahui mengenai negara Nigeria, untuk mengetahui kondisi gizi masyarakat Nigeria, untuk mengetahui pengertian fortifikasi, untuk mengetahui sejarah fortifikasi, untuk mengetahui kebijakan fortifikasi di Nigeria, serta untuk mengetahui contoh produk fortifikasi di negara Nigeria. Alasan saya untuk memilih negara Nigeria dilatar belakangi oleh laporan dari UNICEF tahun 2017. Malnutrisi menjadi salah satu krisis kesehatan masyarakat di Nigeria dengan kekurangan mikronutrien yang merugikan negara sebesar 1,5 miliar dolar per tahunnya. Nigeria adalah salah satu dari banyak negara di dunia di mana warganya saat ini tidak mendapatkan cukup vitamin, mineral, dan mikronutrien penting lainnya dalam makanan mereka. Pada tahun 2019, UNICEF juga melaporkan bahwa Nigeria memiliki beban anak stunting tertinggi kedua di dunia dengan tingkat prevalensi nasional sebesar 32% balita dan 7% wanita usia subur juga menderita gizi buruk akut. Program fortifikasi dianggap menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai malnutrisi di Nigeria dan bagaimana fortifikasi pangan pada negara tersebut bekerja secara efisien untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nigeria merupakan salah satu negara terbesar yang terletak di benua Afrika bagian barat yang berbatasan dengan Niger di bagian utara, Benin di bagian barat, Chad di bagian timur laut, Kamerun di bagian tenggara, dan Teluk Guinea di bagian selatan. Nigeria memiliki sistem pemerintahan Republik Federal di mana memiliki negara bagian sebanyak 36 negara dan satu wilayah ibu kota federal yang terletak di Abuja. Nigeria memiliki luas wilayah sekitar 910.770 km persegi dengan 280.675.799 jiwa, setara dengan 2,64% dari total populasi dunia. Survei Demografi dan Kesehatan Nigeria 2018 menunjukkan bahwa di antara anak-anak berusia 6 hingga 23 bulan di Nigeria, hanya 23% yang memiliki keragaman makanan minimum yang diperlukan, dan hanya 42% yang memiliki frekuensi makanan minimum yang memadai. Laporan tersebut menunjukkan bahwa asupan gizi dalam 2 tahun pertama yang tidak mencukupi dan dapat membahayakan tubuh dan otak anak-anak yang harusnya tumbuh pesat, yang berdampak pada masa depan mereka. Kebijakan fortifikasi pangan dianggap menjadi salah satu strategi yang hemat biaya dalam mengatasi malnutrisi dalam skala besar. Fortifikasi dilakukan dengan penambahan mikronutrien esensial pada bahan pangan, terutama makanan pokok populasi masyarakat, untuk meningkatkan manfaat nutrisi dan kesehatan dengan risiko kesehatan yang minimal. Jenis-jenis fortifikasi pangan meliputi fortifikasi massal, fortifikasi yang ditargetkan,
fortifikasi komersial, fortifikasi komunitas, fortifikasi mikroba, dan biofortifikasi. Sejarah fortifikasi sendiri diawali pada tahun 1920-an dengan program iodisasi garam di Switzerland dan Amerika Serikat karena adanya kasus gondok massal pada tentara Amerika. Lalu, pada tahun 1993, negara Nigeria pertama kali menetapkan fortifikasi wajib garam dengan yodium. Pada tahun 1994, UNICEF dan WHO merekomendasikan fortifikasi garam dengan iodium secara universal sebagai pendekatan utama dalam mengkoreksi masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Lalu pada tahun 2002, negara Nigeria juga mengamanatkan untuk dilakukan fortifikasi tepung terigu, tepung semolina, tepung maizena, gula, dan minyak dengan multi mikronutrien. Fortifikasi makanan wajib di Nigeria diawasi melalui Badan Nasional Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu NAFDAC, untuk memastikan kepatuhan yang ketat oleh perusahaan pengelola makanan. Peraturan produk fortifikasi yang diatur oleh NAFDAC ini menyangkut makanan yang difortifikasi, yang diproduksi, diimpor, diekspor, didistribusikan, diiklankan, dijual, atau digunakan di Nigeria. Dapat dilihat pada tabel berikut ini yang menampilkan informasi berbagai produk pangan yang difortifikasi di negara Nigeria beserta informasi mengenai peraturannya dan berapa banyak nutrisi yang ditambahkan pada produk tersebut. Seperti misalnya produk tepung terigu yang diatur pada Nigerian Industrial Standard atau NIS 438/2000 untuk nutrien tiamin ditambah sebanyak 6,2 mg dan produk pangan lainnya yang telah tertera. Selanjutnya akan ditayangkan video mengenai fortifikasi yang ada di negara Nigeria. Mohon disimak dengan seksama. If you have 100 companies producing sugar and 90 of them are putting the vitamin A at the right level and 10 are not, they can sell their sugar 5 kobo less. And people who go to the market, they want to buy what they can afford, so they will go for the cheapest. And so the playing field is no longer level. And when people are not selling, then they will take out the vitamin A too, because they want to be able to produce at the price that their competitors are producing. And that is the vigilance, that is the the compliance work that all of these agencies and the private sector who are also working within themselves to say, guys, we all must comply, because when we comply, we take that one out. Then we can do other things to try and sell our products. So if you pick a salt product that is registered by NAFDAC and is fully processed by the industry, you see that map of Nigeria green. In the middle you see 5 fingers, and also you see that it is it has all the labeling requirements: production date, best before date, the batch number, and the name of manufacturer, an address, and even the name of the product clearly stated on it.
Itulah video mengenai fortifikasi yang ada di negara Nigeria. Cukup banyak informasi yang disampaikan dan cukup mudah dipahami meskipun berbahasa Inggris. Sebelum ditutup, beberapa hal yang dapat disimpulkan dari materi ini bahwa Nigeria merupakan salah satu negara terbesar yang terletak di benua Afrika bagian barat yang hingga saat ini masih mengalami malnutrisi. Fortifikasi makanan diidentifikasi sebagai salah satu strategi yang paling efektif untuk mengatasi malnutrisi tersebut. Fortifikasi di Nigeria pertama kali diamanatkan pada tahun 1993 mengenai iodisasi garam dan fortifikasi tepung terigu, tepung semolina, tepung maizena, gula, dan minyak dengan nutrien pada tahun 2002. Fortifikasi di negara Nigeria dievaluasi oleh NAFDAC. Walaupun fortifikasi pangan di negara Nigeria telah dimulai sejak tahun 1993, namun sampai saat ini masyarakat Nigeria masih mengalami kekurangan mikronutrien yang mengakibatkan malnutrisi dan mengganggu kesehatan mereka. Oleh karena itu, saya berharap program fortifikasi di negara Nigeria ini dilakukan evaluasi dan pembaharuan agar suatu saat nanti masalah kekurangan gizi masyarakat Nigeria dapat teratasi, terutama dengan adanya program fortifikasi tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak saya sengaja. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga kita sama-sama mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.